Calon Presiden, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyindir Capres yang lebih memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Ex Danjen Kopassus itu menilai Capres itu dinilai memiliki otak yang lamban. Hal tersebut diungkap Prabowo saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan warga di Kubu Resort, Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024 siang. Mulanya, Prabowo bertanya apakah masyarakat lebih mengharapkan mendapatkan makan gratis atau internet gratis dari pemerintah. Saya tanya ke rakyat, lebih penting makan atau internet, tanya Prabowo. Makan, saut ribuan warga Pontianak. Lalu, Prabowo pun menyatakan orang yang lebih memilih internet gratis daripada makan gratis sebagai orang dengan otak yang lamban. Dia dinilai tidak layak memimpin bangsa. Orang yang bilang rakyat nggak minta makan itu anaknya saya kira otaknya agak lamban. Kalau orang otaknya nggak jalan ya jangan jadi pemimpin, katanya. Lebih lanjut, Prabowo menuturkan bahwa program makan siang gratis sudah diadaptasikan di 76 negara dunia. Bahkan, ada 5 negara lagi yang akan ikut membuat program makan siang gratis. Saudara-saudara sekalian, sudah ada 76 negara di seluruh dunia yang memberikan anak-anaknya makan siang, dan sudah ada 5 negara lain yang rencana akan memberikan makan segera. Jadi, kita harus cepat-cepat, katanya. Anak-anak kita perlu makanan bergizi saudara-saudara sekalian, supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia tumbuh dengan kuat, ototnya kuat, tulangnya. Yang paling penting cerdas otaknya saudara-saudara sekalian, sambungnya. Sebagai informasi, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto melakukan sejumlah kegiatan kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Kalbar. Pertama, ia berdialog dengan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkul Rajak, TBBR, atau Pasukan Merah Suku Dayak. Setelah itu, Prabowo barulah menemui ribuan warga di Kubu Resort, Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024 siang. Pemirsa tak hanya berziarah ke makam Bathara Katong, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo juga mengobrol bareng bersama ratusan milenial dan Gen Z di Ponorogo pada Jumat 19 Januari 2024. Ngobrol bareng kali ini dikemas santai, berlokasi di Sekayu River, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambak Bayan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Mereka yang datang adalah milenial dan Gen Z di Ponorogo. Ada yang merupakan selebgram, ada pula mereka yang mempunyai usaha. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Pramita Kusumaningrum, wartawan Tribun Jatim Timur untuk Anda. Rekan Pramita Kusumaningrum, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih. Benar sekali bahwa pada kemarin Jumat 19 Januari 2024 Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke Kabupaten Ponorogo. Kunjungan tersebut ada beberapa titik. Pertama adalah di makam pendiri Kabupaten Ponorogo, di makam Bathara Katong, kemudian di Masjid Tegal Sari, lalu juga ngobrol dengan ratusan milenial dan Gen Z di Sekayu River di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambak Bayan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Ganjar Pranowo datang di Sekayu River pada sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ketika datang, Ganjar Pranowo menyapa ratusan milenial dan Gen Z yang sudah ada di lokasi. Mereka yang datang dan ngobrol bareng merupakan milenial dan Gen Z. Di antara mereka ada yang merupakan selebgram, kemudian ada pula yang mereka mempunyai usaha. Salah satu peserta yang dari milenial, Ferry, mengatakan bahwa mereka yang ada di ngopi bareng bersama Ganjar merupakan ada pada jalur yang berhubungan dengan internet. Yang hadir merupakan pendamping UMKM di desa masing-masing agar bisa naik kelas, kemudian dengan cara mempromosikan tentu perlu pendampingan. Ferry juga mengatakan bahwa apa yang perlu dilakukan oleh Ganjar ketika anak-anak Gen Z dan milenial perlu pendampingan dan ketika nanti jadi Presiden Republik Indonesia. Ganjar Pranowo mengatakan bahwa memang di Sekayu River menyerap aspirasi ratusan Gen Z dan milenial. Ganjar lalu berkata bahwa ada
pertanyaan dari muda-mudi dari desa yang saat hadir. Pertanyaan itu dilontarkan mereka yang kreatif. Pertanyaannya salah satunya bagaimana mereka berharap pendampingan fasilitas, berharap ada akses pemodalan dan pelatihan. Ganjar menjawab bahwa walaupun tinggal di desa, mereka tidak perlu ke kota tapi terfasilitasi. Inilah pentingnya internet harus merata dan kecepatannya mesti tinggi. Orang biasa bisa mengakses aplikasi mereka dimanapun walaupun itu berada di desa. Kemudian dia mengaku selain itu juga harus ada semangat tinggi dari para Gen Z dan milenial. Kemudian untuk fasilitas pemerintah memang menurut dia ada efeknya. Mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hal-hal yang dilakukannya. Perihal ketika memulai ekonomi kreatif harus mempunyai modal, Ganjar menjawab bahwa yang utama sebenarnya bukan modal, namun para milenial dan Gen Z harus mempunyai skill atau talenta. Seperti itu rekan, terima kasih. Kembali ke studio. Ya, saya senang karena ada pertanyaan dari desa, anak-anak kreatif dari desa, muda-mudi di desa, mereka juga sangat kreatif dan ingin mendapatkan fasilitas. Maka dia berharap betul adanya fasilitas dari pemerintah. Oke, matikan dulu. Mereka butuh pendampingan, butuh promo, butuh akses permodalan, ya, butuh pelatihan, dan mereka sebenarnya punya kemampuan. Dan itu ditunjukkan oleh anak-anak yang tinggal di desa. Dan mereka berharap tidak perlu harus pergi ke kota, tapi kami bisa fasilitasi. Nah, kenapa pentingnya internet harus merata? Kecepatannya mesti tinggi, dan kemudian orang yang sudah terbiasa mengakses aplikasi, mereka bisa bekerja dari tempatnya masing-masing. Dan dengan segala daya upayanya, ada desainer, ada penari, Pak kami petani loh Pak, keren Indonesia. Dan ini akan membangkitkan semangat yang lain untuk meniru. Tapi sekali lagi, tetap aja fasilitasi dari pemerintah menjadi penting untuk mereka. Dan ini potensi ekonomi yang gede. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBPR mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi itu disampaikan oleh pimpinan Pasukan Merah Dayak Panglima Jilah di Cafe Kluwi Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 20 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, Panglima Jilah meminta Prabowo mempermudah seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri bagi putra-putri suku Dayak jika menang Pilpres 2024. Sementara itu, Prabowo mengaku siap menjemput anak suku Dayak yang ingin bersekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menjelaskan Taruna Nusantara merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ia bina sebagai Menteri Pertahanan. Dia bahkan mengungkap bahwa SMA Taruna Nusantara saat ini sedang dibangun di beberapa wilayah, salah satunya di Sulawesi Selatan. Prabowo menargetkan SMA Taruna Nusantara baru harus selesai sebelum Oktober 2024. Akomodir peningkatan SDM bagi anak-anak Dayak, khususnya di daerah-daerah pedalaman, agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota besar. Menuju pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, kelak kami Pasukan Merah TBBR memberikan dukungan penuh. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.